Pilkada Jakarta menjadi salah satu daerah pertarungan paling menarik. Selain pusat pemerintahan dan ekonomi, Jakarta masih menyandang status sebagai ibu kota sebelum nantinya pindah secara menyeluruh ke IKN. Pertarungan di Pilgub Jakarta 2024 memanas jelang pencoblosan usai tokoh nasional turun ikut berkampanye untuk para kandidat. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seakan tak mau kalah, Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno menggandeng mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama. Merapatnya Anies ke kubu Pramono Rano dinilai politisi Gerindra Marwarar Sirait membangunkan macan tidur. Ara yakin dengan dukungan Jokowi, RK Suswono akan memenangkan Pilkada Jakarta. Pak Anies mendukung Pramono dan juga Rano Karno karena itu membuat dua macan, yaitu Jokowi dan Prabowo bangun. Nah, gitu ya. Jadi itu membangunkan macan tidur, ya. Dan Jokowi Prabowo bersatu dukung Emil dan rakyat, kami yakin menang. Pernyataan Marwarar itu ditepis partai pendukung Pramono Anung Rano Karno. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bilang kehadiran Jokowi di Jakarta justru menjadi arus balik yang menguntungkan Pramono. Hasto yakin Pramono Rano menang satu putaran. Cawe-cawe Pak Jokowi di luar wilayahnya ini menunjukkan suatu arus balik. Dukungan Mas Pram dan Rano Karno makin besar sehingga kami optimis bisa menang satu putaran. Hari ini menjadi kesempatan terakhir 3 paslon untuk berkampanye. Masyarakat Jakarta akan menentukan Cagup dan Cawagup yang akan memimpin Jakarta pada 27 November 2024 lewat bilik suara. Tim Liputan, Kompas TV. Kampanye pamungkas Cagup-Cawagup Jakarta memboyong tokoh politik meraup suara pemilih pada hari pencoblosan 27 November nanti. Bagaimana pengaruhnya pada elektabilitas RK Suswono maupun Pramono Rano? Kita bahas bersama Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Ahmed Zaki Iskandar. Ada juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Pramono Rano, Laude Basir, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutadi. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Zaki dulu ya. Bang Zaki, jadi sore ini kampanye akbar Mas RK ini tidak dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak SBY. Kenapa batal hadir? Karena ada kesibukan masing-masing. Pak Jokowi sedang berada di Jawa Tengah, kemudian Pak SBY sedang konsentrasi terhadap pemulihan kesehatannya. Nah, tapi dengan ada tokoh-tokoh yang lain kok. Ada tokoh-tokoh yang lain. Tadi ada Pak Agung Laksono, Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian Pak Nahrawi, ada Bang Marwara juga tadi, Marwara Sirait hadir. Kemudian beberapa tokoh nasional ya termasuk Sekjen Golkar Pak Sarmudi itu hadir di kampanye akbar Bang RK dan Mas Suswono hari ini. Nah, tapi kemudian dengan absennya Pak Jokowi tak hadir, Pak SBY juga tak hadir, Bang Zaki, ini mempengaruhi nggak sih dengan elektabilitas nanti nih jelang pencoblosan? Nah, kami yakin apa yang ditawarkan oleh Bang RK dan Pak Suswono kepada masyarakat Jakarta ini, ya program-program kerjanya sudah tersosialisasikan. Jadi apapun penutup kampanye akbar hari ini, tentu saja yang paling penting adalah bagaimana informasi mengenai program-program kerja Bang RK kepada masyarakat Jakarta ini bisa menyebar secara cepat. Nah, itu yang paling penting karena yang kita tawarkan adalah figur dan program-program kerjanya termasuk rekam jejak para paslon kita pada masyarakat. Nah, kalau tadi pagi hari itu bisa ya. Iya, Bang Zaki sebentar saya mau ke Bang Laude dulu. Bang Laude, kalau misalnya di kubunya Pak RK ini tidak dihadiri Jokowi sama Pak SBY, tapi kemudian kalau di Pram Rano ini pagi hari juga absen nih Mas Anies. Ya, hari ini memang kami kampanye akbar dengan mengangkat tema Jakarta, hajatan Jakarta menyala, ya gitu ya. Ada
tiga hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini adalah momentum bagi kami tim Mas Pram dan Bang Dul untuk kumpul, ya. Semua jajaran tim pemenangan kami kumpul, kemudian juga bersama para tokoh. Yang kedua, ya, bagaimana kemudian juga kita kumpul bersama dengan warga, ya, untuk saling bersilaturahmi. Dan yang ketiga, ini adalah momentum bagi Mas Pram dan Bang Dul untuk menyampaikan terima kasih, ya, kepada warga Jakarta, pemilih yang nanti tanggal 27 kita berharap bersama-sama kita mengikuti tren survei untuk memilih Mas Pram dan Bang Dul. Tentang ketidakhadiran Mas Anies, hari ini Mas Anies tidak hadir, tetapi kemudian saya mendampingi dua anak beliau, ya, kami hadir bersama teman-teman yang selama ini membersamai Mas Anies. Ya, kita hadir bersama-sama. Kemudian juga begitu pula Bang Sutioso, anak dan menantunya yang hadir, Pak Fauzi Bowo, Pak Ahok, semua hadir. Mas Anies sendiri pada pagi sampai siang ini banyak menerima tokoh-tokoh, diantaranya misalkan pertemuan dengan dai-dai muda se-Jakarta dan pertemuan dengan teman-teman dari komunitas Sunda, khususnya dari Ciayu Majakuning. Oke, kalau gitu di Mas Burhan, Pak Jokowi batal hadir, kemudian juga Mas Anies batal hadir. Sebenarnya kedua tokoh ini yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh publik untuk datang ke kampanye akbar, absen hari ini mempengaruhi nggak keduanya untuk mendongkrak suara jelang pencoblosan 27 November? Ya, begini ya, ketidakhadiran keduanya itu minimal mempengaruhi efek pengetahuan atau awareness warga Jakarta bahwa Anies atau Pak Jokowi itu mendukung calon masing-masing. Jadi pengaruh itu dimungkinkan oleh dua hal, Audrey. Satu, masyarakat tahu atau tidak bahwa Mas Anies mendukung Pramono. Yang kedua, masyarakat tahu atau tidak bahwa Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Kalau tidak tahu aja bagaimana punya efek. Nah yang kedua, kalaupun toh tahu itu tidak otomatis berdampak terhadap preferensi warga. Itu sangat tergantung tingkat otonomi pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah di Jakarta, warga yang punya otonomi memilih, artinya dalam memilih calon gubernur itu sepenuhnya berdasarkan keyakinan pribadi, itu mencapai 70%. Artinya ada sekelompok warga yang preferensinya ditentukan oleh tokoh lain itu relatif lebih kecil dibanding provinsi lain. Tetapi masalahnya adalah karena selisih antara Pramono dengan Ridwan Kamil too close to call, maka satu suara pun jadi penting. Makanya punya ekspektasi kehadiran tokoh-tokoh tadi setidaknya mampu menambah suara untuk memastikan kemenangan buat calon masing-masing. Tapi kenapa di ujung-ujung ini kemudian Pak Jokowi hadir, kemudian juga Mas Anies hadir? Kalau kata Bang Ara bilang ini membangunkan macan tidur. Sebenarnya apa yang dimaksud dari ucapan Bang Ara? Nanti kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.